Pernah kepikiran gak sih, gimana secangkir kopi yang lagi kamu minum itu nyambung sama rapat online kamu nanti? Nah, selamat datang di pembahasan kita, di mana kita bakal bedah dua kekuatan raksasa yang ngebentuk dunia kita sekarang, globalisasi, yang bikin dunia ini rasanya jadi kecil banget, dan teknologi digital, yang bikin layar di depan kita jadi pusat dunia kita. Istilah desa global ini kedengerannya gede banget ya, tapi efeknya tuh terasa di hal-hal kecil sehari-hari. Kita bakal lihat gimana konsep ini ngubah semuanya, mulai dari kopi pagimu sampai cara kamu kerja bareng temen di belahan dunia lain. Yuk kita mulai! Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari gambaran besarnya, yaitu desa global. Habis itu, kita zoom in ke pengalaman pribadi kita semua dalam hidup melalui layar. Selanjutnya, kita jelajahi lingkungan digital baru kita. Terus kita lihat sisi gelapnya di teknologi dan ketimpangan. Dan terakhir, kita coba renungin bareng-bareng, apa artinya semua ini buat kita. Oke, bagian pertama, desa global. Jadi, apa sih sebenarnya globalisasi itu? Gampangnya gini deh, ini tuh soal gimana orang, barang, bahkan ide, sekarang bisa gerak keliling dunia jauh lebih cepat dan bebas dibandingin dulu. Coba deh, bayangin dunia kita ini kayak jaring laba-laba yang super padat. Satu keputusan di pabrik Tiongkok bisa ngaruh ke stok HP di Jakarta. Terus, satu tren medsos yang mulai di Korea bisa jadi omongan satu dunia cuma dalam hitungan jam. Nah, itu dia koneksi instan yang kita maksud. Dan ini contoh yang keren banget buat ngegambarin poinnya. Transportasi dan ekonomi modern bikin ngirim es beku dari ujung dunia ke ujung dunia lain itu ternyata lebih murah daripada bikin es di tempat. Nah, itulah desa global dalam prakteknya. Keren kan? Oke, tadi kita udah lihat gambaran besarnya. Sekarang, yuk kita pindahin fokus kita dari skala planet ke sesuatu yang deket banget sama kita. Layar yang lagi kamu liatin sekarang. Gimana sih pengalaman digital kita sehari-hari ini ngebentuk cara kita berinteraksi? Hayo, siapa yang pernah ngerasain? Rasa capek yang aneh banget setelah seharian video call. Padahal kita kan cuma duduk doang. Fenomena ini, yang sering disebut Zoom fatigue, ternyata bukan cuma perasaanmu aja. Para sosiolog punya penjelasan yang menarik banget di baliknya. Yang bikin penasaran, kenapa sih bisa capek banget? Pertama, kita cuma dapat isyarat sosial parsial. Kita nggak bisa lihat bahasa tubuh lawan bicara secara utuh. Kedua, ini bikin otak kita kerja ekstra keras. Ada beban kognitif ekstra buat nerjemahin sinyal yang minim banget itu. Dan ketiga, ada tekanan empati tambahan. Kita sadar teman kita mungkin lagi stres juga, jadi kita berusaha lebih keras buat memahami mereka lewat layar. Semua ini nguras energi kita banget. Jadi, iya, teknologi emang bisa bikin capek. Tapi di sisi lain, apa benar teknologi itu bikin kita jadi makin terisolasi? Atau jangan-jangan malah ngebentuk komunitas-komunitas baru dengan cara yang nggak kita duga? Yuk, kita bedah. Dalam sosiologi, hubungan kita tuh dibagi jadi dua. Ada ikatan kuat, ini tuh keluarga dan sahabat-sahabat terdekatmu. Terus ada ikatan lemah, ini ya semua kenalan lain kayak teman kerja, teman sekelas, atau tetangga. Yang menarik, teknologi digital ini lagi ngubah cara kerja dua ikatan ini. Udah lama banget orang-orang khawatir kalau mobil, TV, terus internet bakal bikin kita jadi nggak kenal sama tetangga sebelah. Tapi apa benar ceritanya cuma gitu aja? Kenyataannya justru sekarang aplikasi kayak grup WhatsApp RT atau komplek malah bikin kita makin nyambung sama tetangga. Media sosial dipakai buat ngatur kerja bakti atau bahkan sistem keamanan lingkungan. Jadi, teknologi itu bukan cuma menjauhkan, tapi bisa juga mendekatkan yang emang dekat secara fisik. Nah, setelah kita lihat gimana teknologi ngebentuk komunitas kita, sekarang kita zoom out lagi. Soalnya, akses ke semua alat digital ini ternyata nggak merata buat semua orang. Gimana ini nyambungnya sama isu yang lebih besar kayak kekuasaan dan ketidaksetaraan? Slogan yang terkenal banget ini sukses bikin banyak orang melek sama ketidaksetaraan finansial yang makin parah. Dan ini adalah tren yang sayangnya bisa makin diperkuat oleh globalisasi dan teknologi. Biar kebayang, ada data dari tahun 2011 yang nunjukin kalau 1% orang terkaya di Amerika itu menguasai 43% aset keuangan negara itu. Dan banyak studi bilang kesenjangan ini makin lebar. Ini potret nyata gimana ekonomi kita terbagi-bagi di era digital. Jadi intinya gini. Punya sumber daya, entah itu uang, orang, atau perhatian media, itu jadi kunci supaya suara kita bisa didengar. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya.
Nah, inilah yang disebut kesenjangan digital. Ini bukan lagi soal siapa yang punya internet dan siapa yang enggak, tapi juga soal siapa yang punya skill buat memanfaatkannya. Siapa yang bisa menyeberangi jembatan ini, dan siapa yang akhirnya ketinggalan di belakang. Oke, jadi hidup di desa global yang super terkoneksi dan serba digital ini ternyata datang dengan satu paket tanggung jawab baru buat kita semua. Terus, gimana caranya jadi warga digital yang cerdas? Kuncinya ternyata mirip kayak cara pikir seorang sosiolog. Pertama, jadilah kritis. Ingat, nggak ada sumber info yang 100% objektif. Kedua, belajar bedain mana opini, mana fakta, mana misinformasi. Dan yang paling penting, sadari sudut pandangmu sendiri. Pahami kalau pengalaman hidupmu itu ngaruh banget ke cara kamu lihat dunia online. Teknologi itu ngasih kita akses ke data yang luar biasa banyak, lebih dari kapanpun dalam sejarah. Saking banyaknya, seorang sosiolog ngajuin pertanyaan yang, wah, dalam banget ini. Nah, pertanyaan inilah yang jadi tantangan buat kita pikirin bareng-bareng, sambil kita terus menjalani hidup di tengah masyarakat global yang serba digital ini.